قل Bahasan ke-13, manfaat tauhid, fawaidut tauhid. Ya, dibaca. Sekarang maaf, sesi keberapa? 13, bahasan ke-13. Ayo. Jika ketauhidan yang murni terwujudkan dalam kehidupan seseorang, baik secara pribadi maupun kelompok, niscaya akan menghasilkan buah yang sangat manis. Di antara buah-buah yang akan didapat adalah: pertama, memerdekakan manusia dari penghambaan dan ketundukan kepada segala sesuatu selain Allah. Karena sebenarnya segala sesuatu selain Allah itu adalah makhluk yang tidak mampu menciptakan apapun. Bahkan mereka sendirilah yang diciptakan oleh Allah. Mereka juga tidak bisa memberi manfaat ataupun menolak bahaya untuk diri mereka sendiri. Mereka juga tidak mampu mematikan, menghidupkan ataupun membangkitkan. Tauhid memerdekakan manusia dari segala bentuk penghambaan kecuali penghambaan kepada Allah semata. Tauhid memerdekakan akal manusia dari segala bentuk ketahayulan dan penyimpangan-penyimpangan berpikir. Tauhid memerdekakan hati manusia dari tunduk, iba, dan pasrah kepada selain Allah. Tauhid memerdekakan hidup manusia dari kekuasaan yang berbau kefir'awanan, para pendeta, para dukun, dan orang-orang yang memaksakan diri untuk dipertuhankan. Karena semua itulah para pembesar kaum musyrikin dan gembong-gembong kafir jahiliyah dulu menentang dakwah para nabi secara umum dan khususnya dakwah Rasulullah SAW. Sebab mereka sangat paham bahwa perkataan la ilaha illallah merupakan permakluman umum akan kemerdekaan manusia. Ia akan menyingkirkan para penguasa zalim dari singgasana kekuasaannya yang menipu dan meninggikan derajat orang-orang beriman yang tidak mau sujud kecuali kepada Allah, Tuhan semesta alam. Baik, lihat berarti yang pertama, kalau orang bertauhid dia jadi orang merdeka. Berarti kalau belum bertauhid masih dijajah. Kalau bertauhid sudah merdeka. Bebas dari penghambaan kepada selain Allah. Bergantung sama makhluk itu namanya masih belum merdeka. Namun lepas dari makhluk bergantung kepada Allah, itulah baru disebut merdeka, bebas. Karena kalau orang itu berbuat syirik, dikungkung terus itu, diikat terus oleh penghambaan kepada selain Allah. Mau buat ini, lakukan ritual ini dulu. Dikekang dia ketika itu. Namun kalau orang yang bertauhid, ya punya keutamaan pertama apa? Manfaatnya. Jadi orang yang merdeka. Ringkasnya seperti itu, nomor 1. Maka namanya merdeka yang sejati itu kalau orang itu bebas dari syirik. Jadi hamba yang bertauhid. Berarti negeri kita ini sudah merdeka apa belum ini orang-orangnya? Belum merdeka yang hakiki. Iya kan? Belum merdeka yang hakiki. Masih banyak yang menghambakan diri kepada selain Allah berbuat syirik. Itu maksud beliau nomor 1. Terus nomor 2, membentuk kepribadian yang kokoh. Tauhid mendorong terbentuknya kepribadian seseorang yang kokoh, yang jelas arah dan tujuan hidupnya, yang tidak mempunyai Tuhan kecuali Allah saja. Hanya kepada Allah dia hadapkan wajahnya, baik ketika sendirian atau di tengah keramaian. Hanya kepada Allah dia mengadu, baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Berbeda dengan orang-orang musyrik, hatinya berbagi-bagi untuk Tuhan-Tuhan dan sesembahan-sesembahan yang banyak sekali. Suatu saat dia menghadap dan menyembah orang yang masih hidup, dan pada saat lain dia hambakan dirinya di hadapan orang-orang yang sudah mati. Sehubungan dengan hal itu, Nabi Yusuf pernah berkata, "Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Perkasa?" Yusuf 39. Ya sahibai sidni
arbabum mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai, dia punya teman-teman di penjara ketika itu Nabi Yusuf, kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik? Sambil berdakwah di penjara tadi, manakah yang lebih baik? Ada tuan-tuan sesembahan yang macam-macam, ataukah hanya Allah saja yang satu, yang Qahar Maha Perkasa? Mana yang lebih baik? Hanya satu saja. Karena kalau macam-macam sesembahannya tidak konsen untuk ibadah, tidak kokoh. Namun kalau dia cuma menyembah Allah saja, kokoh dia, cuma satu tujuan, ibadahnya juga dia khususkan itu untuk Allah, tidak terbagi-bagi. Ya, tidak terbagi-bagi untuk ibadahnya. Ibadahnya tidak terbagi-bagi pada sembahan-sembahan yang macam-macam. Berarti orang yang bertauhid itu lebih kokoh. Terus orang mukmin hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Dia tahu mana hal-hal yang akan membuat Allah ridho dan yang akan membuatnya murka. Dia hanya akan melakukan hal-hal yang membuat Allah ridho sehingga hatinya tentram. Adapun orang musyrik, karena dia mempunyai banyak Tuhan, maka terkadang dia harus miring ke kanan dan terkadang harus miring ke kiri. Dia terombang-ambing ke sana kemari untuk memenuhi tuntutan Tuhan-Tuhannya yang banyak itu, sehingga dia pun hidup dalam kebimbangan dan tidak mempunyai ketetapan dalam hidupnya. Mau ngikuti ini, keinginannya beda, sembahan yang ini juga beda, yang ini juga beda, macam-macam ini keinginannya. Kalau dia hanya menyembah Allah saja, konsen apa yang Allah inginkan, apa yang Allah ridhoi, dia konsen beribadah seperti itu. Berarti lebih utama orang itu bertauhid daripada syirik. Syirik itu membuat umat itu, membuat manusia itu terpecah belah, bukan bersatu. Ya, bukan bersatu. Sedangkan tauhid membuat umat itu jadi bersatu. Maka kalau disebut persatuan itu bukan gado-gado campur semuanya. Ini nyembah kubur, ya, ini nyembah yang lainnya lagi, kayu besar. Wah, ini lagi yang macam-macam yang lainnya lagi. Yang dimaksudnya bersatu itu adalah tauhidnya sama, menyembah Allah saja, ngikuti apa yang Allah ridhoi. Terus yang ketiga, tauhid adalah sumber keamanan manusia, sebab tauhid memenuhi hati para pemiliknya dengan keamanan dan ketenangan. Seseorang yang bertauhid tidak mempunyai rasa takut sedikit pun kecuali kepada Allah. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran seseorang terhadap berkurangnya rizki, jiwa maupun keluarga. Tauhid menutup ketakutan seseorang terhadap manusia, jin, kematian, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Seorang mukmin yang bertauhid tidak akan takut kepada siapapun kecuali Allah. Karena itu, dia tetap merasa aman di saat manusia mengalami ketakutan dan tetap merasa tenang di saat manusia mengalami kegelisahan. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya itu dengan kezaliman atau kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-An'am 82. terus keamanan ini timbulnya dari lubuk jiwa, bukan karena adanya pengawasan polisi atau lainnya. Itu baru keamanan di dunia. Adapun keamanan di akhirat jauh lebih besar dan kekal. Yang semua itu mereka peroleh tidak lain karena mereka telah bertauhid, beribadah semata-mata kepada Allah, tidak mencampur adukan tauhid mereka dengan kesyirikan, karena mereka tahu bahwa syirik adalah suatu kezaliman besar. Berarti manfaat tauhid yang ketiga, tauhid mendapatkan rasa aman dan tenang. Kita ulang, yang pertama tadi apa? Kalau yang pertama, tauhid membuat kita merdeka. Yang kedua, tauhid membuat kita kokoh. Yang ketiga, tauhid memberikan rasa aman dan ketenangan. Manfaatnya ya. Sekarang yang keempat, tauhid adalah sumber kekuatan jiwa. Tauhid memberi kekuatan jiwa kepada pemiliknya.
Karena orang yang bertauhid jiwanya penuh harap kepada Allah, percaya dan tawakal sepenuhnya kepada Allah, ridho dengan segala takdir yang mengena dirinya, sabar ketika mendapatkan cobaan darinya, serta sama sekali tidak butuh apapun dari makhluk lainnya. Orang yang bertauhid jiwanya kokoh laksana gunung, dan bila musibah datang kepadanya, dia akan segera mengadu dan memohon kepada Allah untuk menghilangkan musibah itu darinya, tidak malah meminta kepada orang-orang yang sudah mati. Pedoman dan prinsip hidupnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Bila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu hendak memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia berkata, hadis ini hasan sahih. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Al-An'am ayat 17. Nah, lihat, berarti kesimpulannya manfaat tauhid yang keempat, tauhid sumber kekuatan jiwa. Orangnya makin sabar menghadapi ujian-ujian. Makin kuat dia ketika menghadapi ujian. Karena dia paham ini sudah jadi takdir Allah. Saya harus imani ini, saya harus kokohkan diri saya harus sabar menghadapinya. Pasti ada sesuatu yang nanti baik di balik itu. Sekarang yang kelima. Tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Karena tauhid tidak membolehkan orang-orang yang memilikinya saling menuhankan sesama mereka. Segala bentuk penuhanan hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Segenap manusia tidak lain hanyalah hamba-hamba Allah, dan yang paling mulia di antara mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, yang kelima berarti tauhid itu dasar persaudaraan dan persamaan, serta tidak berlebih-lebihan kepada sesama manusia. Maksudnya berlebih-lebihan kepada sesama manusia, kita kalau tidak bertauhid nanti akan menuhankan manusia. Padahal kita sama. Dengan manusia itu sama. Kok yang ini dituhankan, berarti kita tidak menganggap sama lagi. Namun kalau kita beribadah kepada Allah, berarti kita menganggap dengan yang lainnya itu tetap sama. Sama-sama manusia. Itulah yang dikatakan itu nanti akan timbul persamaan, karena kita ibadahnya kepada Allah yang maha tinggi, bukan dengan sesama manusia. Dan itulah sumber persaudaraan mula. Dan ini menunjukkan, poin kelima ini menunjukkan tidak bolehnya berlebih-lebihan kepada manusia atau nabi diangkat jadi Tuhan. Bisa jadi lewat pujian, bisa jadi dari perbuatan, sujud di hadapan kubur beliau misalnya, meminta doa kepada beliau langsung ketika berada di depan kuburnya. Berarti kesimpulannya manfaat tauhid ada berapa? 5. 1, jadi orang yang merdeka. 2, jadi orang yang kokoh. 3, sumber mendapatkan rasa aman dan ketenangan. 4, jiwanya kuat, sabar menghadapi ujian-ujian. 5, bersumber persaudaraan dan persamaan. Kita bersaudara dan kita levelnya sama-sama manusia. Yang berhak disembah itu Allah saja. Karena kalau kita sudah menganggap satu manusia itu lebih, berarti kita sudah menganggap kita itu tidak sama. Padahal manusia itu sama hakikatnya, yang membedakannya cuma takwa saja. Ya, maka tidak boleh berlebih-lebihan satu dan lainnya. Itulah manfaat tauhid. Mungkin kita menjadi orang-orang yang bertauhid dan mendapatkan manfaatnya. Baik, kita istirahat pagi dulu untuk sarapan. Ya, nanti kita lanjut lagi ke 14 dan ke 15 setelah setengah 9. Ya, setengah 9 masuk untuk itu. Monggo kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.